laporkan ke Polda Metro Jaya, ke Polres atau Polsek terdekat apabila memang melihat bahkan menyaksikan langsung. Kami akan segera datang ke sana untuk melakukan penutupan. Ya, kita akan sidik, juga kita akan kerahkan tim operasi justisi di sini, mungkin pelanggaran perda di sini, dan kita tindak. Ini awal teman-teman semuanya. Sekali lagi kami akan bergerak terus. Upaya kami bagaimana memutus mata rantai, bagaimana kami menyadarkan masyarakat untuk tahu bahwa COVID ini bukan main-main. Ya, regulasi ini dibuat ini bukan untuk menyesatkan masyarakat, tidak. Bagaimana kami untuk menyelamatkan masyarakat dari. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya bersama satuan kewilayahan adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan PPKM darurat itu dipatuhi, untuk menjamin supaya itu terpatuhi. Kalau itu terpatuhi, maka penanggulangan COVID diharapkan dapat bisa tuntas. Itu maksud tujuannya. Jadi tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjamin bahwa PPKM darurat bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena penetapan PPKM darurat itu sebagai salah satu upaya penanggulangan terhadap COVID, yang tujuannya masyarakat jadi sehat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Balik kepada pertanyaan pertama tadi, apa sanksinya? Penegakan hukum dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah operasi justisi yang dikembangkan nanti bersama Satpol PP dan juga Satuan Sabara. Yang kedua adalah penegakan hukum dalam arti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Apa yang nggak boleh diterapkan di sanksi apa? Sanksinya kita punya undang-undang namanya Undang-Undang Penanggulangan Wabah Penyakit. Di dalam pasal 14 disebutkan di situ bahwa siapa saja yang menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit maka bisa dipidana, dapat dipidana. Itu barang siapa yang, inti masalahnya adalah siapa yang menghalang-halangi penanggulangan upaya COVID. Apa saja sih yang penanggulangan COVID itu? Penerapkan PPKM darurat merupakan salah satu dari upaya penanggulangan. Lalu apa yang diatur di dalam PPKM darurat tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Kabid Humas, saya tidak ulangi lagi. Ketika itu dilanggar, maka merupakan bagian daripada menghalang-halangi upaya penanggulangan. Kalau menghalang-halangi penanggulangan berarti terpenuhi unsur pasal 14 di dalam undang-undang itu. Itulah yang kemudian diterapkan di dalam upaya penyelidikan dan penyidikan. Kemarin hari Sabtu dan Minggu kita dapatkan 5 TKP dan saat ini masih terus berlanjut. Yang nggak boleh juga tadi disampaikan adalah kantor tempat bekerja yang non-kritikal dan non-esensial. Kalau kemarin memang tutup karena Sabtu Minggu. Saat ini juga kita akan lakukan patroli dan mengecek apakah itu dipatuhi atau tidak. Kalau tidak dipatuhi, maka akan saya terapkan pasal 14 ini, Undang-Undang Wabah Penyakit terhadap yang bersangkutan. Karena apa? Karena sudah menghalang-halangi upaya penanggulangan wabah penyakit. Apakah iya wabah penyakit itu sekarang ada? Sudah ada Kepresnya, sudah ada instruksi Menteri Kesehatannya, sudah diterapkan oleh instruksi Menteri Dalam Negeri yang boleh dan yang tidak boleh. Yang melanggar itu berarti menghalang-halangi upaya penanggulangan. Itulah maka kita terapkan kepada pasal Undang-Undang Wabah Penyakit. Itulah sanksinya. Kemudian yang kedua tadi terhadap pedagang asongan dan lain sebagainya, bagaimana tindakannya? Di situ ada apakah termasuk ke dalam kritikal? Boleh nggak? Warung boleh buka? Boleh. Yang tidak boleh adalah makan di tempat. Kafe boleh buka? Boleh. Nah yang nggak boleh buka itu kafe. Maaf, yang tidak boleh itu adalah spa. Spa kritikal dari mana? Di situ disebutkan kritikal. Nggak boleh karaoke, nggak boleh.
Apalagi pijit, mana ada pijit jaga jarak? Nggak ada, pasti menyalahi ketentuan itu. Itulah makanya, tetapi ini 5 yang saat ini sudah jadi dan akan terus. Saya berharap kepada pelaku usaha di bidang ini tidak melakukan ini. Tutup penegakan hukum itu adalah merupakan salah satu untuk menjamin. Kalau itu sudah berjalan dengan tertib, bagus. Supaya penanggulangan ini bisa berjalan efektif. Tadi pertanyaan yang itu apa ya? Penutupan kapan? Kenapa dia ditutup? Karena diberlakukan PPKM darurat. Kapan dia bisa buka lagi? Kalau PPKM darurat dicabut. Kapan waktunya? Pemerintah yang akan menentukan.